Update gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani memang sempat tertunda ya hari ini, tapi bukan berarti kita kehabisan bahan untuk edukasi. Justru ini momen yang pas untuk menyimak kembali wawancara dari pengacara Reza Gladys. Dan coba kita bedah dari sudut pandang hukum perdata ya guys. Tapi satu hal penting dulu yang harus kita catat ya, ini bukan soal membela atau menyalahkan, karena sudah tentu ya pengacara Reza Gladys sedang menjalankan tugas konstitusionalnya untuk membela klien. Sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reza menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya. Kan itu. Ini adalah bentuk penghormatan ya terhadap proses peradilan. Intinya, jika pengadilan memutuskan bahwa perjanjian antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys sah secara hukum, maka mereka tergugat ya akan melaksanakan kewajibannya, termasuk soal uang 4 miliar. Jadi tidak ada perlu yang diluruskan di sini guys, clear dan sesuai dengan mekanisme perdata. Betul, gitu ya kan betul. Masalah 100M-nya saya jelaskan kembali bahwa dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini, dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh bagi dua, Kapolri kasih 50M, mungkin jaksa agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi ini ke sana nih. Supaya bagaimana menyelesaikan yang 100M ini. Bagian kami adalah yang 4M diperas sama 4M yang digugat konversasi. Itu yang bagian kami yang 2 kali 4M ini. Itu bagian kami. Kalau gugatannya benar ya? Nah, ini bagian yang menarik nih, sekaligus perlu kita luruskan. Jadi pernyataan ini tampak seperti menyederhanakan logika tanggung jawab hukum ya. Padahal dalam hukum perdata guys, ada struktur dan mekanisme yang ketat soal siapa yang bisa diminta ganti rugi. Yuk kita bongkar logika hukumnya. Nah, pertama kita harus pahami dulu dalam perkara Wan Prestasi nomor 489 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PN Jakarta Selatan ya. Pihak kepolisian dan kejaksaan tidak dijadikan tergugat. Saya ulangi ya. Pihak kepolisian dan kejaksaan tidak dijadikan tergugat, melainkan turut tergugat. Apa sih turut tergugat? Jadi dalam hukum perdata guys, turut tergugat adalah pihak yang terkait atau ikut disebut dalam perkara karena keterlibatannya secara fakta, namun bukan pihak yang diminta pertanggungjawaban secara langsung. Jadi guys, walaupun ada angka 100 miliar dalam petitum ya, yang diminta membayar tetaplah tergugat 1 dan tergugat 2, bukan turut tergugat. Lalu kenapa sih polisi dan kejagung dimasukkan sebagai turut tergugat? Nah, disinilah seni dari hukum itu muncul. Menurut hemat saya ya, Nikita Mirzani melalui gugatannya mengklaim adanya hubungan antara dia dan Reza Gladys adalah murni hubungan perdata berupa perjanjian secara lisan. Maka segala tindakan hukum seperti penahanan atau penarikan uang kurang lebih 3,4 miliar oleh polisi jika terbukti bermula dari laporan yang menurutnya Nikita Mirzani ya keliru guys. Menurut Nikita Mirzani keliru bisa dianggap sebagai bagian dari kerugian akibat tindakan hukum yang salah sasaran. Namun tetap ya, dalam sistem hukum Indonesia penetapan tanggung jawab hanya akan jatuh kepada pihak tergugat, bukan turut tergugat, kecuali turut tergugat diubah menjadi tergugat melalui mekanisme yang sah. Jadi guys, turut tergugat itu tidak sama dengan tergugat ya. Ingat, turut tergugat tidak sama dengan tergugat. Jadi penting untuk kita tidak terjebak dalam logika retoris ya yang tidak sesuai dengan sistem hukum. Kita boleh berpendapat, tapi menafsirkan hukum itu bukan seperti menjumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Hukum adalah seni guys, seni menafsirkan konteks, memahami struktur dan menyelami dasar hukumnya. Dan ilmu menafsirkan hukum itu tidak bisa hanya dikuasai lewat asumsi publik. Ibaratnya seperti mantri dan dukun ya, mungkin bisa meredakan sakit kepala, tapi kalau operasi jantung tentu butuh dokter yang paham anatomi, teknik, dan standar medisnya. Jadi guys, jangan gampang terhipnotis dengan istilah hukum yang terdengar meyakinkan ya. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tertipu logika yang seolah-olah ilmiah padahal hanya permainan kata-kata. Yuk belajar hukum bareng-bareng supaya nggak mudah dikelabui. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan komen ya, biar kita bisa terus mengedukasi dengan santai tapi tetap kritis. Kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini bukan cuma soal sebuah keviralan ya,
tapi juga membuka ruang edukasi dan diskusi hukum yang sangat luar biasa. Teman-teman mahasiswa hukum, sarjana hukum, magister hukum, bahkan mungkin para dokter hukum ya, pasti paham guys. Kasus ini bukan cuma soal memilih siapa yang paling benar. Ini tentang seni menganalisa hukum, mentafsirkan peristiwa hukum dan menimbang ya, apakah pasal yang disangkakan benar-benar relevan dengan peristiwa yang terjadi. Catat dan ingat baik-baik guys. Ada asas dan prinsip ya yang mengatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Dua asas ini bukan mitos guys, bukan pelindung bagi pelaku kejahatan, tapi penjaga keadilan dalam negara hukum. Ya, jangan sampai karena emosi atau kebencian kita terhadap satu pihak ya, kita malah lupa bahwa hukum harus adil untuk semua pihak, baik untuk korban seperti Reza Gladys maupun untuk tersangka seperti Nikita Mirzani. Sekarang mari kita bayangkan ya, kalau setiap orang yang dituduh langsung dicap atau dianggap bersalah, buat apa adanya persidangan? Buat apa adanya jaksa? Buat apa ada pembela? Buat apa ada hakim dan sistem peradilan? Kita boleh simpati guys, kita boleh mendukung siapapun, tapi satu hal, jangan pernah ambil alih peran hakim. Apalagi sekarang banyak muncul-muncul ya akun-akun yang menganalisis hukum tentang kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Tapi pertanyaannya, apa kapasitas mereka? Bebas sih, semua orang boleh berbicara, semua orang bisa ngomong guys. Tapi coba renungkan, mantri atau dukun mungkin bisa menyembuhkan orang ya, tapi untuk operasi kita tetap butuh dokter kan. Begitu juga dengan analisis hukum guys, perlu logika, metode, dan paham betul prinsip dasar dalam hukum. Jadi kalau kita mau cerdas dan objektif sebagai warga negara ya, dalam negara hukum tentunya kita harus belajar untuk bersikap profesional dan menghormati proses hukum. Karena hukum bukan alat untuk membenarkan rasa benci, tapi alat untuk menegakkan keadilan yang utuh. Pelaporan dari daerah sudah naik sidik, ya, alhamdulillah sudah naik sidik. Dokter detektif alias Doktip ya, resmi naik sidik di Polres Jakarta Selatan atas laporan Richard Lee. Kasus ini berkaitan dengan video Doktip guys, yang membahas produk White Tomato ya, salah satu produk skincare milik Richard Lee. Tapi sampai sekarang belum jelas ya apa isi materi laporannya secara spesifik, pasal apakah yang dikenakan, atau apakah poin utama terhadap dugaan pelanggarannya. Yang paling menarik itu adalah fakta pada tanggal 9 Maret 2025 guys. BPOM resmi mengumumkan bahwa produk White Tomato tersebut ya melanggar ketentuan dan dicabut izin edarnya. Artinya produk itu memang terbukti bermasalah secara administratif dan regulatif. Lantas apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan? Nah, disinilah muncul pertanyaan guys. Kalau seseorang menyampaikan informasi kepada publik dan ternyata info itu benar dan terbukti, apakah bisa tetap diproses secara pidana? Sekarang kita bicara dari perspektif hukum dan demokrasi ya. Menyampaikan kritik berbasis data dan fakta menurut hemat saya ya bukanlah tindak pidana guys. Apalagi jika dilakukan untuk kepentingan publik ya, seperti melindungi konsumen dari produk-produk yang berpotensi berbahaya. Dalam ilmu hukum itu ada yang disebut dengan justifikasi pembenar guys. Jika seseorang menyampaikan sesuatu yang dianggap merugikan, tapi itu benar ya, benar adanya dan bertujuan untuk melindungi masyarakat, maka secara normatif dia tidak seharusnya dihukum guys. Bahkan Mahkamah Konstitusi pun pernah menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di ruang publik itu dilindungi konstitusi, terutama jika disertai itikat baik dan tentunya data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tentu kita tetap menghormati proses hukum ya guys, karena aparat penegak hukum pasti punya pertimbangan dan informasi yang lebih lengkap. Tapi sebagai masyarakat kita juga berhak ya mempertanyakan relevansi suatu kasus, terutama ketika fakta telah berubah menjadi kebenaran yang diakui secara resmi oleh otoritas seperti BPOM. Kalau kritik faktual bisa dikriminalisasi, maka kita perlu bertanya ya, siapakah sebenarnya yang harus dilindungi oleh hukum, konsumenkah atau produk? Follow atau komentar dan like atau share kalau kalian masih peduli dengan keadilan, transparansi, dan kebebasan berbicara yang sehat.